Oke, bertemu lagi bersama Tuan Joledon Vlog. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana untuk menyajikan data ke dalam histogram dan polygon frekuensi tentunya. Tapi sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu histogram dan apa itu polygon. Untuk itu, simak penjelasan yang satu ini, intro. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian histogram dan polygon frekuensi. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang tentunya. Oke, jadi histogram itu merupakan diagram yang terdiri dari batang-batang yang saling berimpit, guys. Jadi histogram itu pada dasarnya adalah diagram batang, hanya saja batang-batangnya itu nanti saling berimpit. Nah, di batang-batang yang berimpit itu, nilai data diletakkan pada sumbu mendatar. Biasanya kalau di koordinat kartesius itu dikatakan sumbu X. Nah, sedangkan frekuensi diletakkan pada sumbu tegak atau kalau di koordinat kartesius biasanya dikatakan sebagai sumbu Y. Nah, kemudian untuk nilai data pada histogram itu berupa kelas-kelas interval atau tepi kelas. Nah, akan tetapi pada umumnya nilai data pada histogram itu adalah tepi kelas, bisa tepi atas atau tepi bawah. Jadi kelas-kelas interval itu diletakkan di tengah-tengah bagian bawah batang, sedangkan tepi kelas diletakkan di tepi bagian bawah batang ya. Jadi beda. Kalau kelas interval letaknya di tengah-tengah, kalau tepi kelas di tepi bagian bawah batang. Nah, itu tadi histogram, guys. Kemudian kalau polygon itu adalah seperti diagram garis ya, hanya saja itu didapatkan dari histogram. Nah, jadi dari suatu histogram itu dapat digambarkan sebagai polygon frekuensi. Caranya gimana? Caranya dengan menarik garis melalui titik tengah sisi atas setiap batang pada histogram. Nah, polygon frekuensi terkadang digambarkan bersama-sama dengan histogram. Ya, biasanya digambarkan jadi satu dengan histogram. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau polygon itu juga digambar sendiri, itu juga bisa ya guys ya. Nah, kemudian kalau digambarkan bersama-sama itu biasanya pada sumbu mendatar polygon itu mengikuti histogramnya ya. Nah, akan tetapi kalau tidak digambarkan bersama-sama, sumbu mendatar poligonnya itu dituliskan titik tengah kelas interval. Oke, itu sekilas pengertian tentang histogram dan poligon. Untuk lebih jelasnya silahkan simak contoh soal yang satu ini ya guys ya. Jangan kemana-mana. Oke, itu tadi ya pengertian dari histogram dan polygon. Sekarang kita akan coba mengerjakan contoh soal untuk menyajikan suatu data ke dalam histogram dan polygon frekuensi. Nilai ulangan matematika siswa disajikan pada tabel berikut. Ada nilai 54-60, frekuensinya adalah 4. Kemudian 61-67 frekuensinya 9, 68-74 frekuensinya 15, 75-81 frekuensinya 12, 82-82 frekuensinya 5, dan 89-95 frekuensinya 3. Oke. Sajikan data tersebut ke dalam histogram dan polygon. Nah, seperti penjelasan sebelumnya ya. Data dalam histogram itu biasanya ditulis adalah interval kelas atau batas, bukan batas, tepi ya, tepi atas atau tepi bawah kelas. Nah, kemudian kalau polygon itu yang tidak digambarkan bersama-sama dengan histogramnya, itu dituliskan nilai tengahnya saja. Nah, tapi dalam contoh ini kita akan mencoba menggambarkan
Yang pertama histogramnya sendiri, kemudian yang kedua adalah poligonnya, yang ketiga histogram dan poligon kita gabungkan jadi satu. Nah, untuk itu coba kita gambar histogramnya ya, yang pertama. Tapi sebelumnya kita coba isi nilai titik tengah dulu. Nah, data dari 54 sampai 60 itu panjang kelasnya berapa? Berarti ada nilai 54, 55, 56, 57, 58, 59, dan 60. Nah, kita lihat, maka yang berada di tengah-tengah adalah ini 54, 55, 56, 57 ya. Karena antara kanan dan kirinya sama, 3. Berarti ini titik tengahnya adalah 57. Nah, kita lihat di sini tadi panjang kelas adalah 7. Panjang kelasnya 7 ya. Nah, berarti di sini titik tengahnya tinggal kita tambahkan 7. 57 tambah 7 yaitu 64. Kemudian ini tambah 7 lagi 71. Tambah 7 78. Tambah 7 85. Tambah 7 92. Nah, itu titik tengahnya. Coba kita gambarkan data ini ke dalam histogram dulu. Oke, ini dia baru titik koordinat ya, sumbu mendatar dan sumbu tegak. Nah, di histogram seperti penjelasan saya tadi bahwa histogram itu bisa diisi oleh interval maupun tepi kelas. Nah, sekarang kita akan mengisi tepi kelasnya saja. Berarti ini 54, tepi bawahnya adalah dikurangi setengah ya, yaitu 53,5. Berarti ini tepinya adalah 60,5. Kemudian 67,5. Kemudian ini 74,5. Kemudian kalau dilanjutkan berarti 81,5. Kemudian 88,5. Kemudian ada lagi 95,5. Nah, ini dari mana? Ini semua ditambah 7. Kalau kalian perhatikan ditambah 7. Kenapa ditambah 7? Karena interval atau panjang kelasnya adalah 7. Sama seperti kalian mencari titik tengah ini tadi. Oke, sekarang kita gambarkan histogramnya. Yang pertama adalah kelas 54 sampai 60. Ini berarti dibatasi oleh interval 53,5 sampai 60,5. Ini adalah interval frekuensinya 4 ya. Oke, kita gambarkan dulu frekuensinya 4. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Berarti untuk menggambar ini harus menggunakan penggaris ya, yang skalanya sama. Jadi gambarnya kalian nanti rapi. Nah, ini adalah yang intervalnya 4. Kita garis. Nah, histogram itu seperti diagram batang yang berimpit. Nah, untuk itu yang 60,5 sampai 67,5 ini kita lanjutkan seperti yang di kelas kedua, frekuensinya 9. Langsung ini kita lanjutkan 9. Berarti ini 2, 4, 6, 8, 9 di sini. Nah, berarti ini juga 9 ya. 2, 4, 6, 8, 9. Nah, ini kita garis. Karena berimpit di tepi kelas yang ketiga juga dilanjutkan lagi. Ini intervalnya adalah 15. Langsung saja kita lanjutkan 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 di sini. Ya. Ini juga 15 ya. Berarti ini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 di sini. Ya. Nah, semudah itu ya menggambar histogram. Jadi
menurut saya kalian dengan menyimak ini saja sudah bisa ya menggambar histogram. Kemudian kita lanjutkan kelas selanjutnya yaitu 81,5 seperti cara yang tadi. 1 jam kemudian. Nah, jadi ini ya guys ya, gambar histogram dari tabel distribusi frekuensi yang kita tunjukkan di sampingnya itu. Oke, sekarang kita lanjutkan menggambar poligonnya guys. Oke ya, jadi ini sudah saya gambar sumbu mendatar dan juga sumbu tegaknya ya. Jadi sumbu mendatar kita isi dengan titik tengah, kemudian sumbu tegaknya kita isi dengan frekuensi. Nah, kalau poligon digambar tidak sama histogramnya, yang kita tulis adalah titik tengahnya. Nah, ini tadi kita sudah dapatkan titik tengah. Nah, ini tinggal kita tuliskan ke dalam sumbu sumbu mendatarnya ya. Nah, ini berarti 57, kemudian 64, 71, 78, kemudian 85, dan 92. Kemudian tinggal kita gabungkan frekuensinya ya. Yang ini tadi 57 frekuensinya adalah 4. Kita ambil titik di sini. Kemudian yang 64 ini frekuensinya adalah 9. Ya. Kita tarik garis ke atas 9, 2, 4, 6, 8, 9. Di sebelah sini. Kemudian ada frekuensi 15 ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 di atas sini. Ini nanti tinggal kita hubungkan dengan garis ya guys ya. Kemudian yang 78 ini frekuensinya adalah 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12 di sebelah sini. Kemudian yang titik tengahnya 85 ini frekuensinya adalah 5, 2, 4, 5 ya di sini. Kemudian yang terakhir yang nilai tengahnya 92 ini frekuensinya adalah 3, 2, 3 di sini. Ya. Nah, kemudian kita gambarkan poligon frekuensinya. Nah, ini kita tulisnya dari bawah sini ya. Jadi bukan dari titik atasnya ini. Mohon maaf agak kesusahan. Waduh, ngontrol penggarisnya ini agak susah ya guys ya. Oke, ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Ya. Tinggal kita hubungkan menggunakan garis saja. Nah, terakhir ke sini dan berakhir di sini. Ya, jadi ini adalah poligon frekuensi dari data yang ditampilkan pada tabel distribusi frekuensi yang tadi guys. Nah, sekarang dari gambar histogram yang sudah kita gambar tadi dan juga poligon yang baru saja kita gambar ini, kita gabungkan jadi satu guys. Maka hasilnya nanti adalah seperti 2 jam kemudian. ini ya, gabungan gambar antara histogram dan poligon yang tadi sudah kita gambar. Nah, jadi di sini di sumbu mendatar adalah ditulis tepi kelas ya, sama seperti pada gambar histogram tadi awalnya. Kita perlihatkan lagi. Ini adalah gambar histogram tadi, tepi kelasnya sama. Nah, kemudian gambar histogram yang di sini tadi kita taruh di sama histogramnya. Nah, jadi gambar histogram dan poligon dihasilkan gambar seperti itu. Nah, bagaimana? Mudah bukan cara menggambar histogram dan poligon frekuensi? Itu dulu pembelajaran dari Tuan Joledon Vlog.
tentang cara menyajikan data melalui histogram dan polygon frekuensi. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini dapat lebih berkembang dan bermanfaat untuk kalian semua. Kalau sudah subscribe, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Tuan Joledon Vlog. Kami dari Tuan Joledon Vlog undur diri. Selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua, dan salam EduMed.